Hai, menurut lu berapa sih jumlah uang yang harus lu milikin untuk pensiun dengan nyaman? Perkenalkan, nama gue Bayu Tabusala dari Ekonom Pemalas. Dalam salah satu episode podcast gue yang membahas tentang kebahagiaan dan uang, gue mengajukan sebuah pertanyaan yang menarik buat gue. Jadi menurutmu berapa jumlah uang yang harus dimiliki agar bahagia? Dan salah satu pendengar gua yaitu Brandon Fernando mengatakan bahwa 25 kali biaya hidup tahunan. Tanda tanya. Atau sesuai dengan yang dia sebut dengan 4% rule. Atau mungkin bahasa Indonesianya adalah aturan 4% lah. Jadi dalam aturan ini adalah kalau lu mau hidup nyaman, aman, sentosa, ketika lo pensiun nanti, lo membutuhkan setidak-tidaknya 25 kali biaya hidup tahunan. Dan di mana setiap tahun lo itu hanya memperbolehkan redemption atau mengambil 4% dari nilai aset yang sudah berkembang tersebut. Nah, ini cukup menarik untuk dibahas karena penciptanya sendiri dari 4% rule ini mengatakan bahwa angka 4% ini itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Dia mengatakan atau merevisi bahwa 4% rule ini berubah menjadi 3% rule atau dari 4 berubah menjadi 3. So, kita akan bahas tentang sains di baliknya. Dari mana angka 4% ini? Itu adalah dari 1/25. Jadi ketika lu punya biaya hidup tahunan kayak 25 kali dari biaya hidup lu, 4%-nya ya 1/25. Jadi tiap tahun lu sebenarnya adalah mengambil aset dari yang lu miliki. Dengan pertumbuhan aset yang ada, dimungkinkan bahwa gaya hidup lu gak akan berubah. Dimana dengan inflasi yang ada, lu akan tetap mempertahankan gaya hidup lu dengan ya listrik dan segala macam yang sudah cukup meningkat selama 25 tahun at least at minimum. Problematikanya adalah satu, inflasi yang nggak selalu sama, dan inflasi untuk setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, ketika lu ngomongin inflasi yang ada di Indonesia, itu kita ngomongin tentang inflasi yang ada pada rakyat yang lain. Beras yang naik, lalu kebutuhan barang pokok yang naik, bensin dan segala macam. Problematikanya adalah ketika lu menjadi kaum kelas menengah ke atas ataupun kaum kaum atas, lu mempunyai inflasi yang berbeda. Lu datang ke Starbucks, belum tentu inflasinya kayak misalkan 4% atau 3%. Nah, ketika lu datang ke Starbucks, inflasi lu mungkin 10% atau 15%. That's it. Itu yang menyebabkan bahwa angka inflasi tiap orang yang berbeda dan kemampuan orang untuk spending juga berbeda, sehingga ngomongin 4% rule itu berubah menjadi tidak relevan untuk ke semua orang. Nah, yang kedua, ngomongin 25 tahun itu, dia berbicara mengenai ketika lu usia lu pensiun, which is kurang lebih sekitar 60 tahun, ya lu punya harapan hidup sampai 85 lah. Atau ketika di Indonesia kita ngomongin 55 tahun, lu punya harapan hidup mungkin sampai 70 tahun ke atas. Nah, problematikanya lagi adalah harapan hidup itu menjadi jauh lebih panjang. Dan ketika lu menerapkan hal ini, ya lu mau hidup pakai apa nih? The rest of your life. Di akhir-akhir waktu di mana lu dikasih umur jauh lebih panjang dibanding sebelum riset ini keluar. Problematika itu juga muncul, sehingga dia bilang katanya, instead 4%, lo cuma ambil 3%-nya aja. Nah, kalau ngomongin 3%-nya aja, artinya itu bukan lagi 25 kali dari pengeluaran tahunan lo, melainkan 33 kali dari pengeluaran tahunan lo. Dua hal tersebut lah yang menyebabkan kayak 4% rule tidak menjadi baku lagi. Atau mungkin nanti 3% rule sudah tidak akan menjadi baku lagi. So, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada podcast gue yang sebelumnya mengenai tentang kebahagiaan dan uang, lo harus resolve bahwa untuk lo ngomongin kebahagiaan atau lo ngomongin kepensiunan dan segala macam, lo mesti ngomongin tentang pendapatan tahunan lo. Jadi dengan aset yang lo miliki, berapa pendapatan tahunan lo? Ketika nilai yang bisa di-generate dari aset lo, which is penghasilan lo, itu lebih besar dibanding pengeluaran lo, gua rasa lo akan sanggup untuk pensiun kapanpun yang lo mau. Jadi fokusnya bukan kepada nilai besaran asetnya,
Terserah itu mau 25 kali, 33 kali, 50 kali, atau mungkin hanya 10 kali. Kalau lu yakin dengan pendapatan dari nilai aset lu akan cenderung stabil dalam waktu tahun ke tahun lebih besar dibanding apa yang bisa lu keluarkan, lu bisa pensiun even for the rest of your life. Jadi jangan fokus kepada nilai besaran asetnya, tapi fokus kepada berapa nilai yang bisa di-generate oleh asetnya, berapa penghasilan tahunan lu. Fokus kepada nilai tersebut. Kedua, fokus kepada pengeluaran lu. Kenapa? Ketika lu bekerja, gue pernah bahas ini. Ketika lu bekerja, lu tuh punya pengeluaran yang sebenarnya nggak akan keluar lagi ketika lu pensiun. Entah itu yang namanya transportasi lu ke arah kantor, entah itu bersenang-senang ketika lu mau pulang dari kantor, ataupun yang lain-lain sebagainya. Di lain pihak, lo akan punya pengeluaran yang gak akan terjadi ketika lo masih di kantor. Asuransi kesehatan contohnya, atau asuransi yang lain. Atau misalkan pengeluaran yang dulu di cover oleh perusahaan lo, mengenai misalkan lo dulu tuh dapat sepatu, lo dapat seragam, lo dapat baju, dan lain sebagainya. Atau lo dapat perumahan, lo dapat penginapan, lo dapat makan. Nah, itu akan menjadi pengeluaran lo yang meningkat karena lo sudah tidak bekerja lagi. So, yang butuh dilakukan adalah hitung dengan cermat dan hati-hati apa yang sebenarnya keluar dari kantong lu dan keluar dari office. Dan ketika lu bisa tahu dengan pasti pengeluaran tahunan lu, maka lu bisa memperhitungkan dengan cermat berapa banyak uang yang lu butuhkan untuk pensiun. So, dari gua adalah jangan fokus sama nilai asetnya. Fokus kepada berapa besar yang bisa dihasilkan oleh aset lo tersebut dalam 1 tahun. Bro, kalau misalkan aset gua tidak menghasilkan dalam tahunan, aset gua tuh hanya bertumbuh dan bertumbuh. That's the problem. Sama halnya ketika lu berinvestasi pada rumah ataupun tanah ataupun yang lainnya. Aset lu berkembang, bertumbuh, tapi tidak ada uang yang masuk. Itu akan menjadi satu hal yang bermasalah. Dan gue sudah mengalaminya ketika keluarga gue memiliki aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimana tidak menghasilkan apapun. Itu menjadi sumber masalah ketika lu membutuhkan biaya tahunan gitu. So, ketika lu punya tanah dan bangunan, fokus kepada nilai yang dia hasilkan selama setahun tersebut. Dan ketika tanah dan bangunan lu tidak menghasilkan apapun, penghasilan ataupun lain sebagainya, itu akan menjadi beban tersendiri bagi lu. Karena ya balik lagi, tanah dan bangunan lu masih mesti harus bayar pajak. So that's it. Let me know kalau misalnya ada hal lain yang mau dibahas. Dan mungkin untuk sebagai penghubung antara pertanyaan ini dengan jawaban yang ada, kembali lagi, menurut gua jumlah uang yang harus dimiliki oleh seseorang agar bahagia itu bukan berdasarkan nilai asetnya, tapi berdasarkan berapa yang dia bisa hasilkan dalam waktu 1 tahun. Dan hal ini juga berlaku ketika lu memperhitungkan uang pensiun lu. Jadi jangan memperhitungkan jumlah asetnya, perhitungkanlah berapa yang bisa dihasilkan oleh aset tersebut. Sekian dari gua, dan kalau ada pertanyaan masuk aja ke email gua, DM aja Instagram gua. See you again next time. Bye.